Nah anak-anak, kita bertemu lagi di bagian kedua untuk pembahasan mengenai besaran ya. Kali ini kita akan membahas mengenai besaran turunan. Nah, jika pada bagian yang pertama kita sudah membahas tentang pengertian dan contoh untuk besaran pokok, maka kali ini kita akan belajar mengenai pengertian dan contoh untuk besaran turunan. Turunan, ya turunan itu ya anak cucu atau hasil penggabungan. Hasil penggabungan ya anak-anaknya dari besaran pokok atau besaran yang lainnya. Yaitu seperti itulah besaran turunan. Jadi besaran turunan itu besaran yang diturunkan dari besaran lainnya, baik itu dari besaran pokok maupun dari besaran turunan lainnya. Baik anak-anak, ini adalah contoh dari besaran turunan. Tapi diingat, ini hanya sebagian kecil saja contoh dari besaran turunan. Bukan hanya 10 ini saja ya, sekali lagi masih banyak, namanya juga kan turunan. Namanya anak cucu kan banyak sekali. Tapi Bapak tampilkan saja 10 contoh di sini. Yang pertama, tentu saja yang sering kalian dengar sejak SD yaitu luas. Ini diturunkan dari besaran panjang. Penjabarannya bagaimana? Ya rumusnya kan panjang kali lebar ya. Dulu panjang kali lebar untuk luas persegi. Panjang itu kan panjang kali lebar. Kalau persegi berarti sisi kali sisi. Satuannya meter persegi dalam MKS. MKS itu meter kilogram sekon. Nah ini dalam satuan SI ya. SI itu sistem internasional. Kemudian yang kedua besaran volume. Ini diturunkan juga dari besaran panjang. Penjabarannya atau rumusnya yang familiar dengan kita adalah rumus volume untuk balok ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Satuannya meter kubik. Kemudian yang berikutnya massa jenis. Contohnya ini diturunkan dari massa dan panjang. Rumusnya massa dibagi volume. Satuannya kilogram per meter kubik. Nah ini diturunkan dari volume juga. Kemudian untuk kecepatan, ini sering kita gunakan juga dalam kehidupan sehari-hari, terutama kendaraan bermotor. Ini diturunkan dari panjang dan waktu. Kalau kecepatan, itu rumusnya perpindahan dibagi dengan waktu. Satuannya meter per sekon. Nanti di kelas 8, kalian akan mempelajari tentang kecepatan dan kelajuan. Kemudian ada percepatan. Percepatan ini juga diturunkan dari kelajuan atau kecepatan ya. Ini tapi besaran pokoknya sama dengan kecepatan, ini diturunkan dari panjang dan waktu. Rumusnya, persamaannya, kecepatan dibagi dengan waktu. Satuannya meter per sekon pangkat 2. Ini, jadi ada pangkatnya. Kalau kecepatan kan tidak ada pangkatnya. Kemudian besaran turunan yang berikutnya ada gaya. Satuannya Newton ya. Kemudian ada usaha. Satuannya joule, disingkat J besar. Kemudian ada daya. Nah, ini sering dalam kehidupan sehari-hari. Daya ini rumusnya usaha dibagi waktu, satuannya watt. Jadi daya lampu, seperti itu. Kemudian tekanan, ini juga dalam kehidupan sehari-hari sering dipakai. Contohnya untuk mengukur tekanan udara, tekanan gas. Seperti itu. Satuannya dalam SI Pascal, sama dengan Newton per meter persegi. Nanti di kelas 8 juga kita akan mempelajari tentang tekanan. Kemudian ada energi kinetik. Ini diturunkan dari massa, panjang, dan waktu. Ya, satuannya untuk energi kinetik itu joule, sama dengan usaha tadi. Nah ini contoh-contoh dari besaran turunan. Kalau disebutkan satu persatu ya lama waktunya. Ini hanya contoh saja yang perlu kalian ketahui. Baik, kita lanjutkan ke contoh pengukuran besaran turunan dalam kehidupan sehari-hari yang sederhana saja. Yang pertama, pengukuran luas. Nah, ini seringkali ini muncul di soal, baik soal IPA maupun matematika ya, untuk luas. Ini contohnya pengukuran luas secara tidak langsung, alias dengan menggunakan rumus. Tidak langsung ya. Nah, rumus luas segitiga, siku-siku, itu kan setengah kali alas kali tinggi. Seperti itu. Luas satuannya dalam SI tentu saja meter persegi. Itu bisa dikonversi menjadi dekameter persegi, hektometer persegi, kilometer persegi kalau naik. Kalau turun, desimeter persegi, sentimeter persegi, milimeter persegi.
Nah, karena ini luas, maka setiap tangganya kan naik atau turun 100. Kalau ke bawah kali 100, kalau ke atas dibagi dengan 100. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita juga mengenal satuan untuk luas hektar ya. Hektar itu akronim atau singkatan dari hektoare. 1 hektar itu sama dengan 100 are. Nah, 1 are sendiri itu terdiri dari 100 meter persegi. Artinya kalau 100 are, ya tinggal dikalikan saja, dengan 100 meter persegi ya. Ini 1 hektar sendiri sama dengan 100 are, 1 are sendiri 100 meter persegi, maka 1 hektar itu sama dengan 100 kali 100 meter persegi, sama dengan 10.000 meter persegi, kan gitu. Akan tetapi sekali lagi Bapak ingatkan, dalam standar sistem internasional atau SI, satuan untuk luas yang digunakan adalah meter persegi. Nah, ini yang penting. Contoh pengukuran luas daun. Daun itu kan bentuknya tidak beraturan ya. Maka biasanya untuk mengukur luas daun digunakan kertas kotak papan catur seperti ini. Nah, kalian punya ya? Punya. Nah, bagaimana? Maka tentu saja yang pertama yang harus kalian lakukan adalah letakkan si daun di atas kertas kotak papan catur seperti ini, kemudian kalian digambar sesuai dengan garis pinggirnya, terus digambar sesuai dengan garis pinggirnya seperti ini, supaya apa? Ya, supaya ketika kertasnya ini bergeser kan tidak berpengaruh lagi terhadap ukuran. Setelah digambar, si daunnya kan bisa dilepas seperti itu. Nah, kemudian tentu saja kita hitung dulu satuan luas yang penuh untuk kotak yang penuh di sini. Misalkan ini ada, katakan ini penuh ya, karena sedikit ini ya, ini satu kotak, kemudian baik ini satu, ini juga satu kotak, kemudian ini satu kotak, ini juga satu ya, penuh, ini penuh juga, kita anggap penuh saja. Kemudian yang ini kita anggap 1/4, ini 1/4, kemudian ini kita anggap 3/4 ya, 3/4, kemudian ini kita anggap juga, ini juga, kalau ini setengah ya, ini setengah, kemudian ini kita anggap 3/4, ini kita hitung setengah, ini juga kita hitung setengah ya. Ini kita hitung 1/4, kita hitung setengah. Ini kita hitung 3/4. Ini juga 3/4. Ini 1/4. Kemudian ini kita hitung setengah. Ini kita hitung 1 saja ya, hitung 1, kemudian ini kita hitung 1/4, yang ini kita hitung juga 1/4. Nah, kemudian kita jumlahkan saja, misalkan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, maka ini luas daunnya L sama dengan, yang pertama dulu ya, 1 kali 15. Yang hitungan satunya ditambah, kita sekarang beralih ke yang 3/4. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Berarti ini dulu yang dituliskan, yang 3/4-nya dulu. 3/4 kali 5 ditambah, sekarang kita hitung yang setengahnya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5, betul 5, berarti setengah kali 5. Kemudian yang terakhir kita tambahkan yang 1/4-nya,
Yang 1/4-nya berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 juga ya. Kita tulis 1/4 kali 5 sama dengan 15 ditambah 15/4 gitu ya, ditambah 5/2 ditambah 5/4. Berarti hasilnya 20 ditambah 2,5 sama dengan 22,5 satuan luas. Jadi ada 22,5 satuan luas untuk kotaknya seperti itu. Nah, ini contoh dari cara pengukuran luas daun ya. Kita lanjutkan. Kemudian untuk pengukuran volume juga bisa dilakukan dengan pengukuran langsung. Pengukuran langsung artinya dengan menggunakan alat ataupun tidak langsung. Kalau tidak langsung tentu saja menggunakan rumus seperti ini. Kalau langsung bagaimana? Nah, menggunakan alat gelas ukur, terutama kalau gelas ukur kan tentu saja digunakan untuk mengukur volume dari cairan ya, di gelas ukur. Ada juga alat ukur seperti ini. Nah, kalian tahu ya, ini adanya di SPBU atau di pom bensin gitu ya. Nah, ini juga untuk mengukur volume zat cair secara langsung. Itu pengukuran volume. Nah, bagaimana kalau mengukur volume kerikil atau dalam hal ini volume benda-benda yang bentuknya tidak beraturan seperti kerikil? Nah, ada dua cara. Cara pertama tentu saja ini dengan menggunakan alat ukur ya. Kita isi sebuah gelas ukur dengan menggunakan air, misalkan bening ya, yang bening. Kemudian misalkan ini awalnya 30 ml si air ini. Ketika kerikil ini dimasukkan, ini ditali supaya bisa ditarik lagi ya. Ketika kerikil ini dimasukkan, ternyata volume airnya menjadi 50 ml. Nah, artinya volume si kerikil ini kan tinggal dikurangi saja. 50 dikurangi 30 sama dengan 20 ml kan gitu. Atau cara yang kedua, kalau yang kedua seperti ini, dengan menggunakan gelas pancuran. Sebenarnya prinsipnya sama saja dengan cara yang pertama. Jadi sebuah gelas pancuran, jadi gelas ada pancurannya ini pancurannya ya. Ini diisi dengan air, kemudian batu atau kerikil dimasukkan, ini dimasukkan ke sini. Kemudian otomatis airnya kan akan tumpah. Nah, disalurkan ke gelas ukur. Air yang masuk ke gelas ukur ini tinggal dilihat saja volumenya berapa. Nah, volume air yang masuk ke gelas ukur itu sama dengan volume dari si batu ini. Kan gitu. Mudah ya? Nah, itu cara mengukur volume untuk benda-benda yang tidak beraturan. Berikutnya adalah pengukuran konsentrasi dari larutan. Nah, untuk pengukuran konsentrasi larutan itu bisa dengan berbagai cara. Pengukuran konsentrasi larutan yang paling sederhana adalah dinyatakan dengan satuan gram per liter, G per L. Konsentrasi larutan sendiri itu merupakan cara untuk menyatakan hubungan kuantitatif antara zat terlarut dengan pelarutnya. Itu. Nah, kita lihat contoh pengukuran konsentrasi larutan secara sederhana. Ini contohnya. Di buku paket kalian bisa melihat ini ya, bisa melihat soal ini. Edo melarutkan 20 gram gula ke dalam 2 liter air. Berapakah konsentrasi larutan gula? Ini konsentrasi larutan gula yang terbentuk dinyatakan dalam satuan gram per liter. Tadi yang diketahui massa terlarut, ini gulanya adalah 20 gram. Pelarutnya 2 liter. Airnya 2 liter kan seperti itu. Yang ditanyakan konsentrasi larutan yang dinyatakan dalam gram per liter. Ini yang sederhana sekali lagi. Maka konsentrasi sama dengan massa zat terlarut dibagi dengan volume pelarut. Sama dengan, kalau dalam soal ini berarti massa gula dibagi dengan volume air. Jadi massa gula dibagi dengan volume air. Sama dengan, kita selesaikan. Sama dengan massa gulanya tadi 20 gram dibagi dengan 2 liter air ya. Maka sama dengan
20 dibagi 2 berarti 10 gram per liter. Nah, seperti itu. Ini cara sederhana untuk mengukur konsentrasi larutan. Berikutnya, pengukuran sederhana untuk besaran turunan dalam kehidupan sehari-hari adalah mengukur laju pertumbuhan. Misalkan di suatu soal itu disebutkan pada hari ke-0 pengukuran awal ya, maksudnya bukan hari ke-0 belum tumbuh, bukan, tapi pengukuran pada hari ke-0, pengukuran awalnya itu tinggi jagung ini, tinggi jagung yang ini ya, tinggi jagung ini itu 20 cm. Pada hari ke-10, tinggi jagung menjadi 60 cm. Maka bisa dihitung laju pertumbuhannya dengan cara seperti ini. Tinggi terakhir diukur dikurangi tinggi awal dibagi hari kita melakukan pengukuran. 60 cm dikurangi 20 cm dibagi 10 hari. Kan 10 hari ya, hari ke-10 nih, hari ke-10. Maka 60 dikurangi 20 itu berapa? Iya betul, 60 dikurangi 20, 40 dibagi 10. Maka hasilnya 40 dibagi 10 menjadi 4 cm per hari. Itu cara sederhana untuk mengukur laju pertumbuhan. Nah, anak-anakku sekalian, itu saja untuk materi tentang besaran. Dan sekali lagi Bapak sampaikan, jangan takut untuk bermimpi menjadi orang besar ya. Karena orang yang besar biasanya memang diawali dari mimpi yang besar. Mimpi berbeda dengan berhayal ya, seperti itu. Nah, setelah kalian selesai menyimak materi pembelajaran ini, jangan lupa dikerjakan tugas dan kuis yang Bapak sampaikan untuk kalian melalui aplikasi Teams. Bapak tunggu sampai batas waktu hari Jumat pekan yang akan datang ya. Jadi waktu kalian untuk mengerjakannya 1 minggu, cukup panjang. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.